Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan bertahap. Dengan turunnya Al-Quran secara bertahap ini, para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak mengalami kesulitan ketika menghafalkannya atau memahaminya. Mereka adalah awal benteng penjagaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan terus belajar. Salat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Al-Quran merupakan media yang strategis untuk mensyiarkan sekaligus memperkenalkan Islam. Kita masih ingat betul bahwasanya sahabat Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam karena tertegun oleh kandungan Al-Quran, karena terkagum-kagum oleh Al-Quran. Oleh karena itu, semoga Al-Quran menjadikan hati kita penyejuk untuk hati kita dan petunjuk untuk perjalanan hidup kita, dan semoga Al-Quran menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, kita akan bahas tentang tahapan-tahapan daripada Al-Quran, turunnya Al-Quran. Wahyu Al-Quran diturunkan dalam dua bentuk, yaitu sekaligus dan bertahap. Penurunan Al-Quran secara sekaligus terjadi pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkannya ke Baitul Izzah, juga dalam bentuk sekaligus. Lauhul Mahfuz adalah suatu tempat catatan segala ketentuan dan kepastian Allah, sedangkan Baitul Izzah adalah suatu tempat di mana berada di langit pertama atau langit dunia. Dari Baitul Izzah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ketiga tahapan turunnya Al-Quran tadi ditunjukkan dalam beberapa ayat dari Al-Quran dan juga didukung oleh beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada dalam surat Al-Buruj ayat ke-21 sampai ke-22 yang bunyinya bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka adalah Al-Quran yang sangat mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Ada juga dalam surah Al-Waqiah ayat ke-77 sampai ke-80 yang bunyinya innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ada dalam surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadr ayat yang pertama. Kemudian ada dalam surat Al-Baqarah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Dan tahapan ketiga turunnya Al-Quran yaitu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat ke-193 sampai 195. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ada juga dalam surat Al-Isra ayat ke-106, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Dan juga diterangkan dalam beberapa hadis, salah satunya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya wa kana bi mawaqi'in nujum wa kana Allahu yanziluhu ala rasulihi ba'dahu fi ba'd. Rawahul Hakim. Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dan juga ada hadis riwayat Ibnu Abbas lagi, unzilal Qur'anu fi lailatul qadr fi syahri ramadhan ila sama'id dunya jumlatan wahidatan thumma unzila nujuman. Rawahu Tabrani. Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan di bulan Ramadan ke langit dunia secara sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Ini adalah keterangan yang ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ada lagi hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, anna awwala ma nuzila sadru surat Iqra ila qawlihi ta'ala ma lam ya'lam, bahwa ayat yang pertama kali diturunkan adalah awal surat Iqra hingga perkataan ma lam ya'lam. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan bertahap. Dengan turunnya Al-Quran secara bertahap ini, para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak mengalami kesulitan ketika menghafalkannya atau memahaminya. Mereka adalah awal benteng penjagaan Al-Quran. Selain itu, turunnya wahyu tersebut disesuaikan dengan peristiwa yang melatar belakanginya. Al-Quran akan tetap diingat apabila dikaitkan dengan peristiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.